Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita di pertemuan terakhir tentunya membaca kitab Usyam, kitab tentang puasa. Yang paling terakhir kita membahas masalah sahur. Kemudian di malam hari ini kita melanjutkan lagi masih di pembahasan puasa. Kita lanjutkan bacaan hadis 643. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa an Salman ibn Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma fa innahu tahurun. Rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Kata beliau rahimahullah, dari Salman ibn Amir ad-Dabbi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aftara ahadukum, apabila salah seorang dari kalian berbuka puasa, falyuftir ala tamrin, maka hendaklah dia berbuka dengan kurma. Fa illam yajid, kalau tidak dapat kurma, falyuftir ala ma, maka hendaklah dia berbuka dengan air. Fa innahu tahur, karena itu mensucikan. Kata beliau, rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam 5. Maksudnya Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, serta disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hadis ini beliau rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita, kalau kita berbuka puasa, kita makan apa sebaiknya. Kita berbukanya, batalkan puasanya, pakai apa sebaiknya. Berdasarkan apa yang beliau sebutkan ini, kita dianjurkan berbuka dengan kurma. Itu yang pertama sekali kita makan untuk membatalkan puasa kita. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air. Itu yang ditunjukkan oleh hadis yang beliau sebutkan. Hanya saja hadis yang beliau sebutkan ini dhaif, karena di dalam sanadnya ada rawi yang majhul, yang hadis yang beliau sebutkan di kitab. Bahkan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dhaifkan dengan lafaz yang ini. Cuman ada hadis yang lebih mending dari ini, lafaznya, tapi tidak disebutkan oleh penulis. Kalau yang beliau sebutkan ini dari Salman ibn Amir ad-Dabbi, ada yang lebih mending sanadnya, disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, beliau hasan karena kan ada pendukungnya.
Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, tapi dari hadis Anas. Kalau ini kan yang disebut oleh penulis adalah hadis Salman ibn Amir Ad-Dabbi. Dhaif. Kita tidak pakai berdalil yang itu. Kita pakainya hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalli ala rutubat. Adalah Nabi SAW berbuka puasa sebelum sholat itu dengan rutop. Rutop itu kurma yang baru saja matang, belum sepenuhnya. Iya. Fa'ilam takun rutobat, kalau tidak ada rutop, fatamarot, maka belum berbuka dengan kurma. Fa'ilam takun tamarot, kalau tidak ada kurma, hasayatin minal ma, maka belum meneguk beberapa teguk air. Ini hadits dihasankan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Menunjukkan bahwa kalau dalam berbuka itu sunnahnya pakai rutop. Kalau tidak ada rutop, maka sunnahnya kurma. Kalau tidak ada kurma, maka sunnahnya pakai air. Kemudian sholat. Nanti habis sholat baru makan. Itu sunnahnya. Karena Nabi sebelum sholat pakai itu dulu, setelah itu belum sholat, nanti setelah sholat baru makan. Makanan-makanan yang berat. Nah, hadis ini kalau kita mampu, sunnah. Hukumnya pakai rutop. Kalau tidak ada rutop, sunnahnya pakai kurma. Yang kita batalkan puasa kita dengannya. Kalau tidak ada kurma, maka sunnahnya air dulu. Air dulu. Ini zahir yang disebutkan langsung dalam hadis. Kemudian di dalam buku-buku madhab, seperti dalam madhab Syafi'iyah, mereka sebutkan kalau tidak ada rutop, tidak ada kurma, maka boleh dengan yang manis-manis yang sebagai penggantinya kurma. Kan ilahnya kurma kan dia manis, baik yang disentuh pertama oleh perut kita, lambung kita. Maka kita lihat pembahasan dalam buku madhab, dalam madhab Syafi'iyah, mereka katakan kalau tidak ada rutop, tidak ada kurma, sunnah dengan yang manis-manis. Kalau kita di Makassar ini banyak ya. Pisang hijau, kola, pokoknya semua ada. Iya. Jalan kota itu enggak manis. Ini sunnahnya seperti itu. Sunnahnya, siapa yang langsung makan nasi sama ikan bolu, tidak ada masalah. Cuman sunnahnya itu yang ringan dulu sebelum sholat. Supaya juga kalau makan nasi dulu, lambat nanti sholat isya. Sementara sholat maghrib. Sementara maghrib itu pendek waktunya. Sekitar dari terbenamnya matahari sampai isya itu hanya 30 menit. Jarak hilangnya cahaya di ufuk barat. Iya. Jadi sunnahnya yang ringan dulu. Setelah itu setelah sholat baru makan yang beratnya. Ini sunnahnya. Ini adalah sunnahnya. Dalam berbuka puasa. Yang kita makan adalah rutop kalau ada, kalau tidak ada kurma, kalau tidak ada air, kalau tidak ada maka boleh dengan yang lain yang menggantikan kurma atau rutop. Kemudian karena penulis tidak menyebutkan lagi hadis tentang berbuka, di sini ada satu masalah yang kita ingin sebutkan, yaitu doa ketika berbuka. Doa ketika berbuka puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disahihkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Salasatun
la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan tidak akan ditolak doa mereka. Arti ini 3 golongan doanya mustajabah. Doanya mustajabah. Al-imamul adil. Pertama, doanya imam yang adil. Pemimpin yang adil. Ini doanya tidak ditolak. Yang kedua, was-shaim hatta yuftir. Dengan lafaz seperti itu. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Artinya pada dasarnya, pada umumnya orang berpuasa sampai dia berbuka dari fajar sampai terbenam matahari. Karena orang yang berpuasa sampai dia berbuka, jadi waktunya mustajab. Sampai berbuka. Ada lafaz juga dengan data dengan bentuk hina yuftir, ketika dia berbuka. Ketika dia berbuka. Wadawatul madlum. Ini yang ketiga. Dan doanya orang yang dizolimi. Termasuk di dalamnya adalah doanya orang yang berbuka. Atau orang yang sedang berpuasa. Ini hadis sahih. Yang menganjurkan untuk kita berdoa. Saat kita berpuasa, saat kita berbuka. Cuman apa doanya? Ada beberapa yang dinukil doa dari Nabi SAW tersebar di kalangan kita kaum muslimin. Bahkan mungkin kita sudah hafal karena mendengarnya. Karena sering orang baca. Yang paling terkenalnya 3 doa. Yang sering kita dengar orang baca. Pertama, doa dengan lafaz Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftorna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini doa yang pertama. Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftorna fataqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Doa ketika berbuka puasa yang pertama. Hadits ini dinukil dalam riwayat Imam Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdul Malik Ibn Harun. Dia meriwayatkan dari bapaknya. Cuman Abdul Malik Ibn Harun itu rawi yang matruk. Palsu hadisnya. Ditambah lagi bapaknya rawi yang dhaif. Jadi 2 penyakitnya. Iya. Doa ini palsu. Tidak sah dari Nabi SAW. Doa yang kedua. Datang dengan lafaz Bismillah. Allahumma laka sumtu. Wa ala rizkika aftartu. Pendek saja. Tapi ada tambahan bismillah. Bismillah. Allahumma laka sumtu. Wa ala rizkika aftartu. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Sama. Tapi di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ismail ibn Amr. Dia adalah rawi yang dhaif. Juga ada satu lagi rawi yang bernama Daud Ibn Zabarqan. Dia adalah rawi yang matruk. Juga ditinggalkan hadisnya. Jadi hadis juga, doanya juga tidak sah. Bahkan masuk dalam derajat hadis palsu. Doa yang ketiga. Yang biasa juga kita dengar. Dhahabat doma'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ini doa dalam riwayat Imam Abu Daud. Dalam riwayat Imam Abu Daud. Dari hadits Ibnu Umar. Dia angkat ke Nabi SAW. Maksudnya dia sandarkan doa ini kepada doanya
Nabi SAW. Banyak orang membaca juga doa ini. Cuman hadis ini juga dhaif. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Marwan ibn Salim. Dia adalah rawi yang majhul. Hadisnya didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Walaupun Syekh Mukbil hasankan. Cuman Syekh Albani yang kadang bermudahan ya, atau kalau ada pendukungnya sedikit saja beliau sahihkan. Beliau sahihkan. Tapi hadis ini beliau tidak sahihkan. Karena ada rawi yang majhul hal, tidak dikenal. Yang bernama Marwan ibn Salim. Juga dhaif. Ini hadis-hadis yang datang seputar doa ketika berbuka. Nah, ketika semuanya ini dhaif, maka pada dasarnya sebenarnya kita cuma dibuka kesempatan untuk berdoa. Apa doanya? Terserah kita mau doa apa. Kan di situ doa mustajabah. Yang belum menikah, Pak Salim ya, Mandia? Tidak ada ya? Oh iya, baik. Bisa minta segera dinikahkan. Maksudnya kita berdoa nanti. Iya. Bisa. Bisa juga untuk masalah akhirat. Doanya umum. Kan cuma dikatakan bahwa doa di situ tidak ditolak. Apa doanya? Semua yang datang dari Nabi dikritik sanadnya. Dikritik. Cuman kalau kita juga mengambil lafadznya bukan karena sahih dari Nabi, tidak mengapa. Kan lafaz-lafaznya juga bagus. Allahumma lakasumna, ya Allah, hanya untukmu kami berpuasa. Wa ala rizkika aftorna, dan hanya atas rizkimu kami berbuka. Fataqabbal minna, terimalah dari kami. Innaka antas sami'ul alim, sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Atau doa bismillah dengan nama Allah. Allahumma lakasumtu, ya Allah hanya untukmu saya berpuasa. Wa ala rizkika aftortu, dan hanya atas rizkimu saya berbuka. Boleh juga dibaca dahabat dhoma, telah hilang haus, wa batalatil uruq, telah basah persendian, wa thabatal ajr insyaallah, telah tetap pahala insyaallah. Kalau antum baca ini juga tidak ada masalah, cuman bukan karena sah dari Nabi. Cuma karena makna bahasa Arabnya bagus. Dan kita katakan tambahannya tidak terbatas pada lafaz ini. Boleh kita berdoa karena ini tempat mustajabah. Tempat yang mustajabah. Boleh kita meminta kepada Allah apa saja. Karena lafaznya tidak dibatasi. Lafaznya tidak dibatasi. Ini terkait dengan pembahasan doa ketika berpuasa atau ketika berbuka. Ini selesai karena pembahasan menyegerakan untuk berbuka saat masuk ke waktunya kita sudah kedepankan sebelum pembahasan bersahur. Karena penulis sebutkan duluan hadisnya. Sebutkan duluan hadisnya. Kemudian berikutnya di hadis 644. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Faqala rajulun minal muslimina fa innaka ya Rasulullah tuwasid. Faqala wa ayyukum mithli? Wa inni abitu yut'imuni rabbi wa yuskini wa yaskini. Falamma abau ayantahu anil wisal wa sala bihim yauman. Thumma yauman. Thumma ra'ul hilal. Faqala law ta'akhkhara al-hilal lazidtukum kal munakkili lahum hina abau ayantahu. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini membahas tentang puasa wisol. Menyambung puasa. Maksudnya misalnya tadi subuh kita bersahur. Tadi berbuka tidak makan. Lanjut lagi puasa besok. Besok subuh tidak makan. Lanjut. Itu namanya wisol. Iya. Hadis ini membicarakan hukumnya. Apa hukum puasa wisol?
Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang dari puasa wisol, menyambung puasa. Maka berkata seorang dari kaum muslimin, ya Rasulullah, engkau kan melakukan puasa wisol. Jadi Nabi beliau larang umatnya. Tapi sahabat melihat beliau puasa wisol. Kata Nabi, wa ayyukum mitli. Siapa di antara kalian yang semisal dengan saya? Saya diberi makan oleh Robku dan diberi minum oleh Rob. Tatkala para sahabat enggan untuk berhenti dari puasa wisol, kan Nabi kan melarang, tapi Nabi lakukan sehingga para sahabat mereka juga puasa wisol. Karena melihat Nabi lakukan. Mereka tidak berhenti. Maka Rasulullah SAW melakukan puasa wisol berbarengan dengan mereka. Satu hari kemudian lanjut lagi sehari berikutnya. Kemudian setelah itu ternyata dilihat hilal Syawal. Kata Nabi, seandainya tidak dilihat hilal, saya akan tambah hari ketiga. Yaitu kata Abu Hurairah, seperti ini hukuman untuk mereka karena mereka tidak mau untuk berhenti melakukan puasa wisol. Iya. Hadits ini seperti yang Anda katakan tadi menjelaskan hukum puasa wisol. Puasa wisol berdasarkan pendapat dari mayoritas ulama fikih. Pendapat dari Imam Malik. Pendapat dari Imam Abu Hanifah. Bahkan ini yang dipastikan oleh Imam Syafi'i dalam kitab beliau Al-Um. Ini juga yang dikuatkan oleh Ibn Hazm, Ibnul Arabi. Demikian pula Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dan ini juga yang dipegang oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahwa puasa wisol itu hukumnya haram. Nabi melakukannya. Kan Nabi sudah bilang. Tidak ada yang semisal dengan Nabi SAW. Belum dikasih makan dan dikasih minum oleh Robnya. Adapun kita umatnya. Tidak mampu seperti Nabi. Makanya mereka katakan ini kekhususan Nabi. Karena memang ada beberapa hal dalam syariat kita dikhususkan untuk Nabi, tidak untuk kita umatnya. Tidak untuk kita umatnya. Termasuk masalah puasa wisol. Siapa di antara kita umatnya melakukan puasa wisol, maka hukum puasanya haram. Berdosa. Berdosa. Karena kenapa? Hadis Abu Hurairah sangat jelas. Yang kita baca di buku. Apa kata beliau? Naha Rasulullah SAW anil wisol. Rasulullah SAW melarang dari puasa wisol. Rasulullah SAW melarang dari puasa wisol. Beliau, kalau memang harus kita mau melakukan puasa wisol, beliau hanya izinkan sampai sahur. Maksudnya sahur tadi subuh, kemudian boleh kita melakukan wisol, ini saat buka kita tidak buka puasa. Tapi saat makan sahur sebentar malam, kita makan sahur. Boleh sampai di situ. Apa dalilnya? Ada hadis dari Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Tidak disebut oleh penulis. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika belum melarang untuk puasa wisol, belum katakan, fa ayyukum arada ayyuwasila faliwasil ila sahar. Siapa di antara kalian yang ingin melakukan wisol, maka hendaklah dia wisol sampai sahur saja, jangan sampai 2 hari. Jangan sampai 2 hari. Kalau memang mau melakukan puasa wisol. Ini jalan keluar untuk sebagian orangnya. Misalnya dia tinggi syahwatnya. Sudah puasa Daud tapi masih tinggi.
Iya. Maka boleh ditambah waktu puasanya sampai sahur. Iya. Ini yang dibolehkan. Adapun langsung lanjut 2 hari dilarang. Berdasarkan hadis Abu Hurairah. Jadi kita kompromikan. Haram melakukan puasa wisol 2 hari berturut-turut. Makan sahur tadi pagi, sore tadi, siang, tadi maghrib, tidak berbuka. Kemudian tidak makan sahur sebentar. Langsung lanjut, besok baru berbuka. Ini dilarang. Adapun kalau sampai subuh, boleh. Boleh. Ini penjelasan tentang hukum puasa wisol. Puasa yang disambung. Iya. Kemudian berikutnya, ini selesai. Setelah itu, kita lanjutkan lagi. Dan yang kita akan lanjutkan ini sudah masuk dalam hal atau perkara pembatal puasa. Pembatal puasa. Cuman belum tidak sebutkan babnya. Belum kan cuma sebutkan kitab umum, kitab puasa. Kata beliau rahimahullah wa anhu, dan darinya juga, kata beliau rahimahullah, darinya juga itu, dari Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi wal jahala, falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari wa Abu Daud wal lafdzulah. Hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari, Abu Daud, dan ini lafaz punyanya. Katanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan qaulaz, siapa yang tidak meninggalkan berucap ucapan dusta dan beramal dengan amalan dusta, wal jahal, dan bertindak dengan tindakan yang bodoh, maka tidak ada bagi Allah kebutuhan terhadap dia meninggalkan makan dan minumnya. Tidak ada kebutuhan bagi Allah tentang puasanya. Dia hanya meninggalkan makanan dan minuman. Hadits ini yang ada di hadapan kita ini menjelaskan kepada kita apakah dosa dan maksiat di siang hari di bulan Ramadan itu membatalkan puasa atau tidak. Hadis ini hanya mencontohkan berucap dengan ucapan dusta, beramal dengan amalan yang dusta. Tapi secara umum, apakah dosa yang dilakukan di siang hari di bulan Ramadan itu membatalkan puasa? Tentunya bukan makan dan minum. Yang lain. Karena kalau makan dan minum nanti. Apakah dosa itu membatalkan puasa? Sebagian para ulama seperti Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah demikian pula Ibn Hazm rahimahullah, orang Dhahiriyah, berdalil dengan hadis yang tadi kami sebutkan, yang penulis sebutkan di nomor 645, bahwa pelaku maksiat di siang hari di bulan Ramadan itu batal puasanya. Batal puasanya. Apa dalilnya? Hadis tadi. Kan Nabi katakan Allah tidak butuh kepada dia menahan makan dan minum. Allah tidak butuh kepada dia menahan makan dan minum kalau dia melakukan kedustaan. Ini katanya membatalkan puasa, menunjukkan hal itu.
Sementara mayoritas bahkan disebutkan ini adalah sairul ulama, seluruh ulama. Tentunya selain Ibnu Hazm, orang Zahiriyah. Sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa orang yang melakukan maksiat di siang hari di bulan Ramadan dianggap bermaksiat, berdosa, tapi puasanya sah. Puasanya sah. Iya. Terus bagaimana dengan hadis tadi? Dijawab oleh Imam Nawawi. Itu maksudnya tidak ada pahalanya. Sah puasanya, tapi karena dia melakukan dosa, terhapus pahalanya dengan dosa yang dia lakukan. Puasanya tetap sah. Tidak perlu dia kodok. Karena kalau kita bilang batal, berarti harus kodok. Kalau ada orang di siang hari di bulan Ramadan, gibah. Ibu-ibu misalnya. Atau bapak-bapak. Siang hari di bulan Ramadan, duduk, dia gibai saudarinya. Batal puasanya menurut madhab Ibn Hazm. Tapi menurut madhab seluruh para ulama madhab adalah dia berdosa, puasanya tetap sah. Pahala puasanya tentunya bisa saja hilang. Bisa berkurang tergantung kadar dosanya. Tergantung kadar dosanya. Iya. Jadi hadis tadi itu tidak menceritakan, tidak menggambarkan batal puasanya. Tapi tidak, Allah tidak butuh pada puasanya karena tidak ada pahalanya. Karena tidak ada pahalanya. Itu yang dimaksudkan. Itu yang dimaksudkan. Dan pendapat mayoritas ini tentunya ini yang benarnya. Karena kalau kita bilang batal, maka tidak ada seorang pun yang tidak jatuh dalam dosa. Di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Di Ramadan memang setan dari kalangan jin dibelenggu. Tapi diri kita juga ini mengajak kepada dosa dan maksiat. Iya. Kalau kita mengatakan bahwa setiap pelaku dosa batal puasanya, ini berat bagi kaum muslimin. Karena Nabi SAW katakan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tuqti'una bil-laili wan-nahar." Kalian selalu jatuh dalam kesalahan di malam hari dan di siang hari. Ini umum di puasa dan selain puasa. Kalau kita berpendapat batal puasa karena maksiat, ini kita bermaksiat selalu. Ini sulit. Maka tidak ada seorang pun yang selamat dari dosa. Karena seperti itu, maka dosa dan maksiat itu akan mengurangi pahala puasa. Bahkan bisa saja menghapus semuanya. Cuman puasanya apa? Tetap sah. Tidak perlu dia qadha di hari yang lain. Ini pendapat tentunya yang benarnya. Dosa dan maksiat, dia dihitung dosa, dianggap maksiat, tapi tidak membatalkan puasa. Tapi tidak membatalkan puasa. Ini pembahasan terkait dengan maksiat. Kemudian hadis berikutnya. Kata beliau rahimahullah, hadis terakhir mungkin untuk malam hari ini, masih membahas pembatal puasa. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im wa yubashir wa huwa sha'im, walakinnahu kana amlakukum li irbih." Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslimin wa zada fi riwayatin fi Ramadan. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata bahwasanya Nabi SAW belum mencium istrinya dalam keadaan berpuasa. Beliau mencumbui istrinya dalam keadaan berpuasa. Akan tetapi
Beliau kata Aisyah adalah bisa menguasai dirinya. Bisa menguasai dirinya. Artinya untuk tidak jatuh lanjut ke yang satu. Iya, yang ditanyakan oleh Pak Haji pekan lalu. Yang pengantin baru Pak Hari menikah. Iya. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafaz ini lafaz Imam Muslim. Dan ada tambahannya di Ramadan. Di Ramadan. Tentunya di siang hari karena bilang dalam keadaan berpuasa. Hadis ini beliau ingin sampaikan kepada kita apa hukum mencium istri atau mencumbuinya. Mencumbui itu lebih dari cium. Iya, kalau cium kita pahami. Cumbu artinya ya ditaulah sama orang yang sudah menikah. Iya. Apakah mencumbui istri ketika berpuasa atau menciumnya membatalkan puasa? Itu pertanyaannya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Nabi SAW belum mencium istrinya saat belum berpuasa. Bahkan belum mencumbui istrinya saat belum berpuasa. Cuman masing-masing kita tahu diri kita. Apa kita mampu menahan kalau kita sudah mulai? Karena Aisyah radhiyallahu taala anha mengisyaratkan Nabi mampu menguasai dirinya. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menguasai dirinya. Artinya kalau antum melihat bahwa diri antum kalau sudah mulai mencium atau mencumbui istri, kemudian mampu menahan diri tidak sampai melakukan jima atau tidak sampai mengeluarkan mani. Karena kapan keluar maninya batal. Dan kapan dia sampai standar samping seperti yang Pak Haji kemarin bilang, itu batal. Itu bisa batal. Iya. Makanya di sebagian riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang bertanya kepada beliau, ya, apakah boleh saya mencium istri saya dalam keadaan saya berpuasa? Nabi izinkan, Nabi bolehkan, Nabi bolehkan. Datang lagi yang lain. Beliau ditanya, apakah boleh saya mencium istri saya? Nabi tidak boleh. Ternyata kata Abu Hurairah, yang bertanya tadi yang pertama yang Nabi bolehkan adalah orang yang tua. Bukan pengantin baru. Yang tidak dibolehkan adalah anak muda. Karena anak muda susah menahan dirinya. Oh, tensinya tinggi. Iya? 220, bahaya. Baik. Iya. Ini dalam hal ini. Jadi kalau kita melihat diri kita tidak mampu tahan, jangan mulai. Kan malam bebas. Dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Iya. Bebas malam. Iya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan puasa, kita menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari, apa kata Allah? Fal'ana bashiruhunna. Sekarang silakan. Sekarang silakan gauli mereka. Iya, mau berbuka pun pakai itu tidak ada masalah. Coba tensinya sudah tinggi, bilang Pak Haji,
Iya, tidak ada masalah. Yang penting sudah terbenam matahari. Sudah terbenam matahari. Karena memang dibolehkan. Iya, wah, pengganti kurma ya, bahaya juga itu ya. Iya, kurmanya lain itu Pak. Iya. Ini, iya, yang disebutkan hal tersebut. Dan kalau keluar maninya tanpa dia masukkan di tempat itu, apakah dia kafaro atau tidak? Kalau batal, puasanya batal. Siapa yang mencumbui istrinya di siang hari di bulan Ramadan, kemudian keluar air maninya, batal puasanya. Tapi apakah ada kafaro? Nah, ini diperselisihkan. Karena kan yang ada kafaro kan yang mendatanginya. Bagaimana kalau dia baru mencumbu sudah mencerot? Iya, sudah keluar. Iya, sudah terpancar kuat langsung. Iya, langsung. Apakah ada kafaro atau tidak? Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Terkait dengan apa? Kafaronya. Terkait dengan kafaronya. Iya. Sebagian ulama rahimahumullah menganggap bahwa dia bayar kafaroh. Dia bayar kafaroh, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka kasih makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ada juga yang mengatakan tidak, dan ini pendapat yang benar. Tidak bayar kafaroh, karena bayar kafaroh itu khusus yang mendatangi, bukan yang sekedar keluar mani. Karena yang mendatangi walaupun tidak keluar mani, wajib kafaroh. Wajib apa? Kafaroh. Misalnya tiba-tiba dia mau langsung sadar, tidak lupa. Dia datangi istrinya. Setelah itu di tengah-tengah loyo karena puasa tadi. Dia berhenti. Ya sudah batal puasanya, wajib kafaroh. Karena dia sudah melakukan itu. Adapun kalau tidak dia lakukan tapi keluar manis sekedar baru dia cium langsung. Iya, ini bahaya juga ini. Iya. Ini batal puasanya, terus tidak ada kafaroh. Tidak ada kafaroh. Yang wajib bagi dia adalah bertobat. Yang wajib bagi dia adalah bertobat. Ini alhamdulillah terkait dengan masalah mencium atau mencumbuinya. Iya. Adapun mendatanginya, insya Allah nanti lagi ada pembahasan berikutnya. Kita cukupkan, alhamdulillah. Ada pertanyaan tapi sudah adzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal kita biasa melihat itu di bulan Ramadan, pada awal-awal puasa itu seperti pedagang-pedagang di pinggir jalan itu kita sepi, ya atau puasa tidak berjual. Tapi begitu masuk 10 ke atas, itu warung-warung sudah buka Ustaz. Biar pagi juga dia buka. Karena kan kebanyakan mereka itu berpuasa Ustaz. Tapi yang dia ada yani orang yang tidak berpuasa, karena banyak orang yang singgah di situ di warung. Apakah dia tidak berpuasa Ustaz? Kalau dia halangan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana puasanya orang seperti ini Ustaz? Dia berpuasa, penjualnya tidak berpuasa, kemudian dia melayani orang tidak berpuasa Ustaz, dengan alasan bahwa dia mencari nafkah. Terima kasih Ustaz. Iya. Iya. Kalau dalam bab itu Pak Syahril sebenarnya tidak dibolehkan. Mencari nafkah kan tidak boleh, tidak bisa siang kan, bisa sore. Iya tidak boleh karena nanti bisa masuk dalam ta'awun alal itsmi wal udwan. Dianya sah kan maksiat namanya. Membuka pintu untuk keburukan. Masuk di jenis pertama tadi. Dia berdosa karena tolong menolong di atas dosa dan maksiat. Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Ya harusnya kalau dia suka dia berpuasa, seharusnya dia suka juga orang lain. Adapun masalah mencari nafkah kan, ya Allah telah bukakan untuk kita 11 bulan. Iya kan? Masa biar bulan Ramadan juga jual makanan siang hari. Dan bisa diganti kalau memang tidak ada sama sekali kan bisa diganti dengan jual buka. Iya kan? Kan masih banyak jalan sebenarnya, tidak perlu dipaksakan. Tidak perlu dipaksakan. Wallah. Saya mau pertanyakan yang pertama
syariat, tapi dalam lingkup keumuman kita di masyarakat ini. Pertanyaannya Ustaz, maksud dari yang saya tadi sebut, rata-rata hampir orang-orang di sekitar kita yang awam persoalan puasa semisal, ataupun terkadang orang-orang tua kita, mereka berbuka puasa kalau dia tidak berbuka kalau belum azan masjid. Nah, yang jadi persoalan, banyak sekali media-media ini sampai tak 10 kali orang saya ini mengucapkan ini baru azan. Itu bagaimana persoalan seperti itu. Terus yang kedua, saya pernah alami sendiri di pinggir tol macet, tapi saya naik mobil. Kalau mungkin motor kita bisa nyalip-nyalip cari tempat untuk berhenti. Kejadiannya ini, saya dalam mobil macet, hujan. Sebagaimana hadis kita tahu bahwa waktu berbuka itu harus dipercepat. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya ketika kita menunda berbuka karena satu uzur? Nah, tapi dalam hal ini teman saya, dia berpegang kepada hadis ini untuk percepat berbuka, hujan, air hujan tak pagi buka. Tapi saya tunda Ustaz, karena aku pikir air hujan di kotor. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Baik, untuk yang pertama tadi, mereka Pak, kalau itu kan sudah dia ukur. Sebenarnya, sudah dia ukur waktu untuk mengucapkan ini sekian sampai adzan. Mereka sudah ukur itu. Karena mereka sudah ada waktu berbukanya sekian. Jadi masalah yang itu Pak, itu tidak ada masalah sebenarnya. Iya, makanya kalau kita ragu, kita pergi saja lihat matahari, kan gampang kalau kita di Makassar. Tinggal pergi Pantai Losari, lihat matahari terbenam, tentukan oh jam sekian. Iya, kapan bulatan matahari hilang di atas permukaan laut, berbuka. Walaupun orang masih ucapkan selamat. Walaupun orang masih ucapkan selamat, tapi biasanya mereka sudah ukur. Karena kan mereka bukan orang yang adzan, tapi sudah putar rekaman. Putar rekaman. Iya, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau kita ragu itu tadi. Kita bisa pergi lihat matahari. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua, ya lagi macet, kita dianjurkan untuk segera berbuka, cuma pas hujan. Iya, pas hujan. Iya. Apakah boleh ditunda berbuka? Kalau ditunda berbuka boleh-boleh, karena sunnah ini menyegerakan berbuka. Kita akhirkan pun tidak berdosa pada dasarnya. Cuma kita tidak dapat pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Kalau kita akhirkan karena udzur, tentunya kita tidak ada sama sekali salah di sini. Cuma ini kan pas hujan. Pas hujan. Teman kita tadi berbuka dengan air hujan. Itu sudah tepat itu. Air hujan kan air bersih. Bukan air kotor. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran air hujan itu air berkah. Kecuali turun dari genteng baru. Itu kan kotornya sengka, bukan air hujannya. Iya kan? Seperti itu Pak. Air hujan air bersih, air yang berberkah. Air hujan. Boleh langsung diminum. Boleh langsung diminum. Kita untuk membatalkan puasa. Tapi tidak salah itu tadi juga kita akhirkan. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Wallahualam. Ada pertanyaan aja untuk penutup? Satu? Pertanyaan saya sebenarnya Dua Baik Pak, satu saja berarti. Kalau tidak salah, pengajian 2 pekan yang lalu mengenai masalah menentukan puasa hilal. Itu melihat bulan diperlukan kalau laki-laki 1. Cukup 1. Cukup 1. Kalau perempuan 2. Tidak bisa 1. Saya juga heran, Ustaz. Bukan heran apa gimana. Saya bertanya-tanya. Kalau melihat orang berzina, kalau orang berzina itu diperlukan 4 orang saksi, 4 orang yang melihat. Tapi kalau sekarang, Ustaz, itu pertanyaan saya sih. Kenapa 4? Ya.
ini. Jadi susah dicari 4 orang saksi. Tapi kebalikannya sekarang, Ustaz. Yang kita ini realita ini, Ustaz. Bukan lagi 4 orang saksi, ini banyak lagi. Posting lagi, Iya. Kata orang tua saya, 20 tahun yang lalu, waktu saya masih SMA, dia panggil saya. Kalau persinaan di muka bumi ini nak sudah merajalela, itu sudah tanda-tanda kiamat. Karena itu pertanyaan saya. Baik, iya, Masya Allah, betul orang tua kita itu Pak. Jadi dia sudah tahu hadis dari dulu Pak. Karena memang ada hadisnya. Kalau zina sudah bersebar, maka itu tunggu hari kiamat. Tunggu hari kiamat. Terkait dengan pertanyaan kita yang pertama, pernah kita sampaikan bahwa kalau penentuan masuk puasa itu 2 saksi cukup. 2 saksi cukup. Kenapa kalau untuk menentukan, memastikan bahwa ini orang betul berzina atau tidak, butuh 4? Butuh 4. Iya. Jawaban pertama Pak, sebenarnya dan ini kadang ya kita tidak terima sebenarnya, cuman ini jawaban yang paling pokok. Kita katakan ini syariat Allah Pak, Allah yang tentukan. Dia yang punya syariat, dia yang punya aturan. Kalau Allah katakan harus 4 yang itu, 4. Ramadan 2 cukup. Ini kan ketentuan Allah. Kita tidak bisa pertanyakan keputusan Allah. Itu jawaban pertama. Karena la yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Kita yang ditanya tentang apa yang kita lakukan. Itu jawaban pertama. Hanya saja kadang kita tidak puas kalau kita dapat jawaban yang tidak menjelaskan illah, hikmah. Nah, maka jawaban kedua terkait dengan penentuan masuk puasa Pak. Ini terkait dengan hak Allah. Hak Allah itu dibangun di atas maaf. Kalaupun kurang, walaupun 1 saja, kalau ada yang mengatakan iya, kita tentukan. Kan ini puasa hak Allah. Adapun zina Pak, ini hak manusia. Karena bahaya setelahnya. Kalau ada saksi 4, dia orangnya yang berzina ini sudah menikah, kan dibunuh, dirajam. Kalau belum menikah, kan dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kan hukum hak manusia ini. Kita mau larang dia, kita mau bunuh dia karena itu. Maka harus bukti-bukti yang kuat. Karena hak manusia. Karena asalnya darah itu Pak haram ditumpahkan. Harta itu haram diambil bagi orang yang sudah bersyahadat. Ah, ini tidak bisa digeser ini kecuali ada yang yakin. Makanya ditetapkan yang besar. Makanya kita bilang tadi kan, ya namanya orang berzina pasti sembunyi-sembunyi. Kan begitu. Makanya ditetapkan yang banyak supaya tidak cepat menumpahkan darah. Ada seorang perempuan ketika Rasulullah masih hidup, datang kepada Rasul. Dia mengatakan, saya berzina Rasul. Rajamlah aku. Mana buktinya? Ini saya sudah hamil. Kalau begitu pulang dulu. Sampai anakmu Melahirkan. Iya. ketika anaknya lahir, datang lagi. Dirajam. Dia minta dirajam. Saya sudah tua, tapi sudah lahir. Ini anak saya. Pulang dulu. Sampai anakmu Besar. Sudah selesai menyusui. besar. Begitu 2 tahun datang. Setelah habis. Datang lagi. Rajamlah aku. Apakah ada sekarang perempuan yang mengaku bahwa seperti itu? Baik. Saya kira kita mau bertanya, ini kan tidak ada 4 saksi. Tapi Rasulullah rajam, kan begitu? Tetap dia rajam. Iya, karena ini bukti terang, Pak. Ada isi perutnya. Itu sudah melebihi 4 saksi itu. Ini adanya bayi dia kandung, melebihi 4 saksi.
terus dia mengaku sendiri. Yang tadi itu Pak, dia tidak mengaku, maka butuh 4 saksi. Kan asal darahnya terjaga. Cuman kalau kita bertanya apakah ada ya perempuan sekarang yang begitu, ya itu butuh agama yang kuat. Iya. Betul, itu butuh agama yang kuat. Iya. Alhamdulillah. Bapak bahwa bukan lagi satu dua orang yang lihat, tapi semua banyak yang baca. Dan Itu kan masalah praktek hukum Islam, Mbak. Kita sekarang bukan masalah saksinya lagi, masalah hukum yang kita pegang, begitu. Kalau itu kan urusan pemerintah. Kalau yang itu, iya, baik. Alhamdulillah kita cukupkan. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.